Selamat siang, yang pertama di kuliah kami kira SESM lakukan aku mata kuliah kewilayahan bisnis tentang kelas yang saya banggakan. Kami banggakan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bikin yang berjudul ekonomi. Langsung saja ke materi. Perkenalkan diri saya Farhanada Ahmad. Latar belakang usaha kuliner berbahan dasar mie, perkembangan dan memiliki persaingan yang semakin ketat. Bekumi Kitchen sebagai UMKM kuliner perlu menerapkan strategi bisnis dan pemasaran yang tepat agar mampu bersaing perkembangan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menganalisis potensi usaha serta menentukan strategi pengembangan yang efektif. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah usaha ekonomi kitchen layak dijalankan berdasarkan aspek hukum, pasar, dan pemasaran operasional? Berikutnya juga pengalaman. Yang kedua, bagaimana strategi mengembangkan usaha ekonomi kitchen melalui analisis tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan studi kelayakan bisnis pada usaha ekonomi kitchen. Profil usaha ekonomi kitchen sebuah usaha kuliner yang kreatif yang mengusung konsep food dengan cita rasa khas dengan tampilan yang kekinian yang berdiri tahun 2022, beralamat di Jalan Borobudur nomor 182 RT 5 RW 6 Pengasingan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor kode pos 1711 5. Ekonomi kitchen berfokus pada olahan mie dan menu makanan berat lainnya. Nama ekonomi kitchen memiliki makna ke dapur yang mengobatkan semangat untuk menghadirkan kembali masakan rumahan yang hangat, segar, dan penuh cita rasa. Konsep usahanya, ekonomi kitchen mengusung konsep usaha kuliner yang mengajikan makanan siap saji berbasis mie dengan cita rasa khas, harga yang terjangkau, dan kualitas yang baik untuk kalangan menengah. Hijau kelas, usaha ini menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat yang menginginkan makanan praktis, enak, namun tetap sesuai dengan daya beli dengan konsep kekinian dan harga yang ramah di kantong. Usaha ini diharapkan mampu menarik minat konsumen dari kalangan menengah, pelajar, mahasiswa hingga pekerja. Aspek hukum, legalitas usaha ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah terhadap suatu usaha. Legalitas sangat penting bagi UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan kerja sama dengan berbagai pihak, serta mendukung pengembangan usaha ekonomi. Kita telah memiliki legalitas berupa nomor usaha ini telah terdaftar secara resmi dan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Yang pertama ada segmentasi. Ekonomi kita melakukan segmentasi pasar dengan membagi konsumen berdasarkan usia, gaya hidup dan kebutuhan. Target konsumen meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dan menyuplai makanan praktis dan gaya kekinian. Dengan segmentasi yang tepat, usaha dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, target pasar. Target pasar ekonomi kitchen adalah anak muda, pelajar, mahasiswa, dan pekerjaan yang mencari makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Penentuan target pasar yang jelas membantu usaha dalam menyelesaikan promosi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau konsumen yang tepat. Lalu ketiga, penentuan posisi. Ekonomi dan memposisikan produknya sebagai kuliner yang memiliki cita rasa khas, harga terjangkau, tampilan menarik, dan pelayanan baik. Positioning ini bertujuan membangun cita rasa positif karena konsumen sehingga produk lebih mudah dikenali
oleh berbagai kalangan konsumen. Lalu ada price, lokasi usaha, strategi, dan mudah diakses. Selain itu, produk juga dapat dipesan melalui layanan pesan iklan dan platform digital. Lalu ada promosinya. Promosi dilakukan melalui media sosial, email, brosur, diskon, serta kerja sama dengan layanan pemesan atau untuk pelanggan. Lalu ada Back-to-Basics menawarkan berbagai menu dan cita rasa khas, kualitas, dan penyajian yang menarik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah karyawan memberikan pelayanan yang normal, cepat, dan responsif sehingga menciptakan kepuasan pelanggan. Proses pemesanan pembuatan sehingga penyajian dilakukan secara cepat, efisien, serta menjaga kebersihan dan kualitas produk. Yang terakhir ada istilah tempat usaha yang memberi dan nyaman, desain menarik, kemasan produk yang baik, serta aktivitas kenyamanan pelanggan. Yang pertama ada skin, memiliki variasi menu, seragam, cita rasa khas, ada terjangkau dan pelayanan yang baik. Lalu ada business, jangkauan pemasaran masih terbatas dan belum dikenal secara luas di masyarakat. Ada aktivitas, tingginya minat masyarakat terhadap kualitas mie serta berkembangnya media sosial. Persaingan usaha kuliner yang semakin berat, perusahaan selain konsumen dan negara. Di sini ada aspek keuangan, prestasi wawancara yang dilakukan oleh pemilik bahwa modal awal investasi 20 juta, bahan baku dan juta, biaya operasional 8 juta per bulan, penjualan harga jual rata-rata porsi 22.500 rupiah, jumlah penjualan 1.500 porsi kali 22.500 rupiah sama dengan 33.750 rupiah. Biaya variabel per porsi 12.000, total biaya variabel 1.500 porsi dikali 12 sama dengan 18 juta. Biaya per bulannya 8 juta. Nah, perhitungan laba bersihnya pendapatan 1.500 dikali dengan 22.500 rupiah sama dengan 33.750. Total biaya variabelnya 1.500 dikali 12.000 sama dengan 18 juta. Biaya total per bulannya 8 juta. Lalu laba bersih per bulannya 7.750. Jadi dengan aspek keuangan, yang pertama ada lanjut aspek keuangan. Yang pertama ada BEP unit. Rumusnya di sini biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, perhitungannya di sini biaya tetap 8 juta dibagi dengan 22.500 rupiah dikurangi dengan 12.000. Totalnya jadi 762 porsi per bulan. Nah, kedua BEP rupiah, rumusnya BEP unit dikali dengan harga jual rata-rata. Perhitungannya 762 porsi dikali 22.500. Totalnya jadi 17.145. Lalu NPR-nya diketahui laba bersihnya 7.750, penjualan 33.750. Rumusnya laba bersih dikali penjualan dikali 100%. Perhitungannya 7.750 dibagi dengan 33.750 dikali dengan 100%. Hasilnya 22,96%. Selanjutnya ada aspek keuangan payback period. Sini laba total investasinya sebesar 20 juta dibagi dengan harga kalkulasinya sebesar 7.750.000, maka hasil payback periodnya itu sebesar 2,58 bulan atau 2 bulan 17 hari. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa modal yang dikeluarkan dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Lalu untuk return on equity
Diketahui bahwa laba bersihnya itu sebesar 93 juta, dibagi dengan modal awalnya 20 juta dikali dengan 100.000, maka ROI-nya sebesar 465%. Yang artinya modal yang diinvestasikan mampu menghasilkan laba yang sangat baik. Lalu ada aspek teknik atau operasional. Jadi Back to Me Kitchen memiliki aspek teknik dan operasional yang cukup baik, didukung oleh lokasi usaha yang strategis, peralatan yang memadai, dan bahan baku yang sudah diperoleh. Sehingga kegiatan operasionalnya ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada aspek manajemen atau organisasi. Back to Me Kitchen memiliki aspek struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar, dan juga pengelolaan usahanya dilakukan secara koordinasi mulai dari proses produksi, pelayanan hingga pemasaran. Jadi usaha ini mampu meningkatkan efisiensi kerja dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada aspek ekonomi sosial. Keberadaan Back to Me Kitchen memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, karena dengan adanya Back to Me ini mampu menciptakan lapangan kerja, terus juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan juga mendukung usaha pemasak lokal. Selain itu juga usaha ini menjadi tempat berkumpulnya dan bersosialisasi dengan menyediakan makanan yang berkualitas dan pastinya harganya terjangkau. Lalu ada aspek dampak lingkungan. Kegiatan operasional Back to Me Kitchen memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil dan dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah, menjaga kebersihan area usaha, serta penggunaan sumber daya secara efisiensi menjadi upaya yang dilakukan untuk menciptakan operasional yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang kami lakukan, Back to Me Kitchen dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki peluang pasar yang baik, didukung oleh strategi pemasaran yang tepat, legalitas usaha yang memadai, serta pengelolaan operasional yang cukup baik. Dari aspek keuangan, usaha ini juga menunjukkan potensi keuntungan, sehingga memiliki prospek yang baik untuk berkembang dan bersaing di masa depan. Lalu untuk sarannya, Back to Me Kitchen disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan guna mempertahankan kepuasan pelanggan. Selain itu juga inovasi menu dan promosi melalui media sosial perlu ditingkatkan lagi. Lalu untuk pengelolaan keuangan yang efektif serta menjaga kebersihan dan kualitas produk juga perlu diperhatikan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di masa datang. Lalu yang selanjutnya ada potensi usaha. Back to Me Kitchen memiliki potensi usaha yang baik karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner mie instan berbahan dasar mie, didukung oleh konsep yang menarik, harga yang terjangkau, serta variasi menu yang sesuai dengan selera konsumen. Usaha ini berpeluang untuk terus berkembang. Memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar juga membantu proses memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan menjaga kualitas produk, pelayanan, dan terus melakukan inovasi, Back to Me Kitchen berpotensi menjadi salah satu usaha kuliner yang mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada dokumentasi kami bersama owner dan juga salah satu staff dari Back to Me Kitchen. Selanjutnya saya Fani dari kelompok 3. Untuk pertanyaan pertama, target penjualan Back to Me Kitchen ditetapkan sebesar 1.500 porsi per bulan. Apa dasar perhitungan yang digunakan dan apakah target tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas produksi serta potensi jumlah pelanggan? Yang kedua, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku seperti mie, ayam, atau minyak goreng, strategi apa yang akan ditetapkan agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa menaikkan harga jual secara signifikan? Lalu yang ketiga, apa resiko terbesar yang diperkirakan akan dihadapi Back to Me Kitchen
pada tahun pertama operasional sebesar 1.500 porsi per bulan. Apa dasar perhitungan yang digunakan dan apakah target tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas produk serta potensi jumlah pelanggan? Jawabannya, target penjualan 1.500 porsi per bulan ditetapkan berdasarkan perkiraan penjualan sekitar 50 porsi per hari. Perhitungan ini mempertimbangkan lokasi usaha yang dekat dengan pelajar, mahasiswa, dan pekerja, sehingga memiliki potensi pelanggan yang cukup besar. Selain itu, target tersebut juga telah disesuaikan dengan kapasitas produk, jumlah karyawan, serta operasional agar tetap realistis dan dapat dicapai. Pertanyaan kedua, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku seperti mie ayam atau minyak goreng, strategi apa yang diterapkan agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa menaikkan harga jual secara signifikan? Meningkatkan ekonomi akan melakukan pengadilan biaya dengan mencari pemasok yang menawarkan harga lebih kompetitif, membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih efisien, serta mengurangi pemborosan selama proses produksi. Selain itu, kami akan mempertimbangkan penjualan menu yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi, sehingga keuntungan tetap terjaga tanpa harus menaikkan harga jual secara signifikan. Yang ketiga, apabila risiko terbesar yang diperkirakan akan dihadapi ekonomi, bagaimana strategi yang disiapkan untuk mengatasinya? Jawabannya adalah risiko terbesar pada tahun pertama adalah persaingan yang cukup ketat dan belum tentu banyak pelanggan. Mengenai ekonomi dan untuk mengatasi, kami akan membuat promosi melalui media sosial menarik pada masa awal pembukaan, menjaga kualitas produk dan pelayanan, serta aktif menerima masukan dari pelanggan. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pelanggan tersebut meningkat dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Diana dari kelompok 9, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu Back to Me Kitchen kan menargetkan pelajar, mahasiswa, dan pekerja sebagai target pasarnya. Strategi apa yang akan diterapkan agar mampu bersaing dengan usaha mie yang menawarkan harga dan konsep yang serupa? Lalu pertanyaan kedua yaitu strategi pemasaran apa yang diterapkan untuk menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan agar bertahan lama. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi pemasaran yang telah diterapkan serta indikator apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Diana. Tadi soalnya Back to Me Kitchen kan sebenarnya para pelajar, mahasiswa, dan pekerjaan sebagai pelaku pasar. Strategi apa yang akan diterapkan agar mampu bersaing dengan usaha lain, menawarkan harga dan konsep yang serupa? Dan jawabannya di sini, Back to Me Kitchen akan bersaing dengan memberikan kualitas rasa yang konsisten, menggunakan bahan baku yang segar serta menyediakan bahan banyak pilihan menu dan tingkat kepedasan. Selain itu, suasana tempat dibuat nyaman untuk belajar, bekerja, atau berkumpul. Akan memberikan promosi khusus bagi pelajar, mahasiswa, dan harga tetap terjangkau dan pelanggan lebih tertarik memilih Back to Me Kitchen. Nah, Jennifer dari Smagareta, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Back to Me Kitchen menganalisis peluang pasar sebelum memulai usaha ini? Yang kedua, apa keunggulan kompetitif yang dimiliki Back to Me Kitchen dibandingkan dengan usaha mie lain yang telah lebih dahulu beroperasi? Dan yang ketiga, jika Back to Me Kitchen berkembang dan membuka cabang baru, aspek manajemen apa yang perlu dipersiapkan agar kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten di setiap cabang? Jadi tadi itu pertanyaan utama, bagaimana Back to Me Kitchen menganalisis peluang pasar sebelum memulai usaha ini. Jadi Back to Me Kitchen menganalisis peluang pasarnya dengan melihat tingginya minat masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja terhadap olahan makanan dasar mie yang tentunya praktis dan juga terjangkau. Lalu selain itu juga Back to Me Kitchen mengamati kondisi pesaing, tren kuliner yang sedang berkembang, serta memilih lokasi yang ramai agar memiliki peluang mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa keunggulan kompetitif yang dimiliki Back to Me Kitchen dibanding dengan usaha mie lain yang terlebih dahulu sudah beroperasi? Jadi keunggulan Back to Me Kitchen ini terletak pada yang terus melakukan inovasi menu. Contohnya, sekarang ini
yaitu hot chicken lava dan juga ayam bumbu Bali. Hot chicken lava ini memiliki sensasi yang pedas dan kelelehan saus yang khas, serta untuk ayam bumbu Balinya memiliki cita rasa rempah-rempah Bali yang kuat. Selain itu juga, Back to Me Kitchen menawarkan harga yang tetap terjangkau, porsi yang mengenyangkan, dan tempat yang nyaman, serta pelayanan yang ramah. Dengan kombinasi tersebut, pelanggan diharapkan mendapatkan pengalaman yang berbeda dibanding dengan usaha mie lainnya. Lalu untuk yang ketiga pertanyaannya, jika Back to Me Kitchen berkembang dan membuka cabang baru, aspek manajemen apa yang perlu dipersiapkan agar kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten di setiap cabang? Jadi jika usaha ini membuka cabang baru, Back to Me Kitchen akan menyiapkan SOP atau standar operasional yang jelas, lalu memberikan perhatian kepada seluruh karyawan, serta melakukan pengawasan yang rutin. Selain itu juga penggunaan bahan baku yang berkualitas dan mengevaluasi setiap kinerja pada setiap cabangnya. Ini perlu dilakukan agar kualitas makanan atau produk yang disajikan dan pelayanannya juga tetap konsisten di setiap cabang.